Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Afifatul Faiza. Saya dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep biologi sel dan genetika dalam kehidupan. Berdasarkan struktur ultrasel, maka sel dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu sel eukariot dan sel prokariot. Sel normal. Sel normal adalah sel sehat yang menjalani proses pembelahan sel normal, dan ketika diperlukan, mereka berhenti membelah. Sel tidak normal. Sel tidak normal adalah sel yang terjadi kelainan saat pembelahan sel, sehingga sel anak menjadi kelainan. Yang pertama, sel eukariot. Organisme eukariot yaitu organisme yang tersusun dari sel dengan inti sel sejati, yaitu yang dibungkus oleh membran inti sel. Selain itu, memiliki macam-macam organela di dalam sitoplasmanya. Dalam sel eukariot terdapat banyak organela yang mempunyai fungsi berbeda-beda. Adapun macam-macam organela adalah organela yang pertama adalah nukleus. Nukleus adalah inti sel tempat terdapatnya kromosom yang tersusun dari materi genetik DNA. Inti sel merupakan pusat aktivitas sel atau dapat disebut sebagai otak dari keseluruhan sel. Organela yang kedua adalah ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Ada dua macam ribosom, yaitu ribosom yang menempel pada membran retikulum endoplasma yang berfungsi untuk menghasilkan enzim penguraian untuk dikirim keluar sel, dan ribosom pada sitoplasma yang berfungsi untuk mensintesis protein untuk sel tersebut. Organela yang ketiga adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah serangkaian membran yang berkumpul dan membentuk semacam kantung. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar yang berfungsi sebagai tempat melekatnya ribosom dan juga membantu proses sintesis protein di dalamnya, dan retikulum endoplasma halus yang berfungsi untuk mencerna karbohidrat, mensintesis lemak, dan menetralkan racun. Organela yang keempat adalah mitokondria. Mitokondria berbentuk lapisan atau membran yang meliuk-liuk dan berdempetan dan berfungsi sebagai tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi. Organela yang kelima adalah badan Golgi. Badan Golgi merupakan organel eukariotik yang berfungsi untuk membentuk lisosom dan lipoprotein. Badan Golgi juga berfungsi untuk mengelola kembali hasil sintesis protein retikulum endoplasma. Organela yang keenam adalah lisosom. Lisosom adalah organel sel yang terbentuk bulatan kantung membran dan dihasilkan oleh badan Golgi. Lisosom berfungsi sebagai sistem pencernaan untuk sel. Organela yang ketujuh adalah vakuola. Vakuola berbentuk seperti lisosom, merupakan kantong, ukurannya bervariasi, tergantung fungsinya. Yang kedua, sel prokariot. Sel prokariot adalah kelompok makhluk hidup yang tidak memiliki organ inti sel. Prokariot memiliki ukuran mikroskopis yang lebih kecil dari eukariotik dan memiliki materi genetik yang lebih sederhana, sehingga memungkinkan prokariot untuk membelah lebih cepat dan bertahan hidup pada lingkungan yang ekstrim. Sebagai contoh sel prokariotik adalah bakteri yang umumnya merupakan organisme uniseluler yang ciri-cirinya adalah: ciri yang pertama adalah terdapat dinding sel yang bahan dasarnya peptidoglikan atau kombinasi antara protein dan karbohidrat. Selain itu, juga dijumpai adanya lemak. Ciri yang kedua adalah membran sel berada di bagian dalam dari dinding sel, tetapi di luar dari sitoplasma. Fungsinya memisahkan bagian dalam dan bagian luar dari sel.
Ciri yang ketiga adalah DNA bentuknya sirkuler supercoil, terdapat di dalam sitoplasma tanpa adanya membran yang membungkus. Ciri yang keempat adalah tidak dijumpai adanya nukleus, tetapi nukleoid. Ciri yang kelima adalah tidak dijumpai retikulum endoplasma baik kasar maupun halus, tetapi dijumpai ribosom yang merupakan partikel kecil yang tersusun dari protein dan RNA. Ciri yang keenam adalah tidak dijumpai mitokondria maupun badan Golgi. Pertumbuhan sel. Pada umumnya, sel hanya ada satu, yaitu sel induk. Pertumbuhan sel tidak sama dengan pembelahan sel atau siklus sel, yang merupakan proses berbeda yang dapat terjadi bersamaan dengan pertumbuhan sel. Sel induk tumbuh dan membelah untuk menghasilkan dua sel anakan. Pembelahan sel merupakan proses ketika sel membelah diri menjadi dua atau lebih. Pembelahan sel sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Sel mengalami pembelahan karena untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Berikut adalah macam-macam dari pembelahan sel. Pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis adalah pembelahan sel yang berlangsung secara spontan, tanpa melalui tahapan-tahapan pembelahan. Maksud dari tahapan-tahapan pembelahan tersebut adalah tahapan profase, metafase, anafase, dan telofase. Secara ringkas, tahapan pembelahan amitosis adalah sebagai berikut. 1. Kromosom bakteri menempel pada dinding sel. 2. DNA kromosom bereplikasi. 3. Dinding sel dan membran plasma akan mengalami penekukan. 4. Akan terbentuk sekat antara kedua DNA kromosom. 5. Akan terbentuk anakan yang memiliki sifat identik dengan induknya. Contoh-contoh organisme yang mengalami pembelahan amitosis adalah bakteri, ganggang hijau, amoeba, dan paramecium. Berdasarkan struktur ultrasel, maka sel dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu sel eukariot dan prokariot. Yang pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pada pembelahan ini dihasilkan sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induk. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan ini mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Pembelahan mitosis adalah proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan. 4 fase pembelahan mitosis adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada tahap akhir pembelahan mitosis, umumnya selalu diikuti pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Saat sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma, sehingga terbentuk dua sel anakan. Untuk penjelasan tahapan pembelahan mitosis pada bagian profase, metafase, anafase, dan telofase dapat dilihat pada video selanjutnya tentang siklus sel. Alasannya karena pada pembelahan sel dan siklus sel memiliki tahapan pembelahan yang sama, yaitu pembelahan mitosis. Yang kedua, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis hanya terjadi pada organ kelamin yang berfungsi untuk menghasilkan sel gamet, yaitu sel telur dan sel sperma. Pembelahan meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis berlangsung dalam 2 tingkat, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Profase 1. Pada profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Selanjutnya, benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom dan kromosom homolog berpasangan. Dan yang terakhir, terjadi pindah silang, yaitu pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid non-saudara.
Metafase 1. Pada metafase 1, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase 1. Kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Telofase 1. Pada telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Membran inti mulai terbentuk kembali dan sitokinesis menyebabkan terbentuknya dua sel anakan yang bersifat haploid. Profase 2. Pada profase 2, membran inti mulai rusak dan menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen dan terbentuk gelendong pembelahan. Selanjutnya, kromatid mulai bergerak ke bidang pembelahan. Metafase 2. Pada metafase 2, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Telofase 2. Pada telofase 2, nukleus terbentuk, kromosom terurai, membentuk kromatin, dan sitokinesis terjadi. Siklus sel adalah siklus kehidupan sebuah sel. Siklus ini bertujuan untuk perkembangan dan pertumbuhan dari sel itu sendiri. Siklus sel diawali dengan pembelahan sebuah sel induk dan diakhiri dengan terbentuknya sel anak atau kematian sel. Tahapan siklus sel dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, interfase, yang kedua, mitosis, dan yang ketiga, sitokinesis. Tahapan yang pertama adalah interfase. Interfase ini adalah awal terjadinya pembelahan. Dalam fase ini ada beberapa fase yang harus dilewati, yaitu yang pertama, fase G1. Dalam fase yang dikenal sebagai gap pertama ini, sel tumbuh membesar, organel membelah, dan terbentuk dinding molekul. Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 10 jam. Selanjutnya adalah fase yang kedua. Fase yang kedua adalah fase S. Pada fase ini, sel mensintesiskan salinan DNA dalam nukleusnya. Sel juga menduplikat struktur pengorganisasian mikrotubulus yang dinamai sentrosom. Sentrosom membantu memisahkan DNA selama fase mitosis nanti. Di akhir tahap S, DNA telah bereplikasi membentuk X, tapi bentuknya belum terkondensasi, melainkan masih menyebar. Tahap ini berlangsung selama kurang lebih 9 jam. Selanjutnya adalah fase yang ketiga. Fase yang ketiga adalah fase G2. Fase ini ditandai dengan semakin besarnya sel. Pada fase ini juga terbentuklah protein serta organel. Tahapan ini berlangsung selama kurang lebih 4 jam. Setelah semua beres, fase mitosis siap dimulai. Tahap selanjutnya adalah M-phase. Hal pertama yang terjadi pada M-phase adalah mitosis. Mitosis sendiri adalah pembelahan inti sel. Selanjutnya, hal kedua yang terjadi pada M-phase adalah cytokinesis. Cytokinesis yaitu proses di mana sitoplasma sel itu terbelah. Jadi, di akhir cytokinesis kita memiliki 2 buah sel yang identik dengan masing-masing 1 nukleus. Yang pertama, kromatin akan terkondensasi atau memadat sehingga bentuknya seperti kromosom. Alasan kromatin akan terkondensasi atau memadat adalah agar tidak kusut. Yang kedua, membran nukleus akan mulai memudar atau mulai menghilang. Yang ketiga, mikrotubul terbentuk. Fungsinya adalah yang pertama, mendorong sentrosom ke kutub sel yang berlawanan. Yang kedua, untuk menempel ke kromosom. Susunan mikrotubul yang berbentuk bola football dan terbentuk saat mitosis disebut benang-benang spindle atau mitotic spindle. Mikrotubul yang menempel pada kromosom ini untuk mengatur gerak kromosom pada tahap-tahap mitosis nanti dengan cara mengencang dan merenggang. Yang pertama, membran nukleus hilang total. Yang kedua, mikrotubul mengatur kromosom berbaris di tengah sel. Daerah tengah sel di mana kromosom berbaris saat mitosis disebut dengan metaphase plate. Mikrotubul juga tersebar ke seberang.
Mikrotubul dijulurkan ke belakangnya atau menempel ke dinding sel. Fungsinya menjaga posisi sentrosom agar selama bekerja tidak berpindah tempat. Yang pertama, kromosom memiliki masing-masing 2 kromatid. Mereka akan ditarik ke kutub yang berlawanan. Lalu, kedua kromosom yang bentuknya X akan terbelah menjadi 4 kromosom, sehingga di setiap kutub memiliki 2 buah kromosom. Yang kedua, sitoplasma mulai mencekung ke dalam karena sitokinesis atau proses pembelahan sitoplasma dimulai di akhir tahapan anafase. Yang pertama, kedua sisi sel punya jumlah kromosom yang sama, di mana di setiap sisinya memiliki 46 kromosom. Yang kedua, masing-masing sisi memiliki 1 sentrosom. Yang ketiga, dari kedua sisi, membran nukleus sudah muncul kembali. Pada akhirnya, kromosom kembali menjadi bentuk yang menyebar, yaitu bentuk kromatin. Selanjutnya, sitokinesis akan dilanjutkan sampai sel ini terbelah menjadi 2 sel yang identik. Lalu, tentunya masing-masing kedua sel akan mengulang siklus sel, yaitu mengulang pada tahapan interfase. Asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi, dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Asam nukleat paling umum adalah DNA dan RNA. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen dalam inti sel. DNA merupakan bakteri genetik yang membawa informasi biologis dari makhluk hidup dan beberapa virus. Manusia memiliki 46 DNA atau biasa disebut kromosom. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA yang terjadi sebelum sel membelah diri. Replikasi terjadi di nukleus atau inti sel sebelum sel melakukan pembelahan diri. DNA perlu digandakan agar sel baru hasil pembelahan memiliki satu DNA yang sama dengan sel induk. Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan 2 untayan. Proses ini dinamakan enzim atau nama lain membuka resleting yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk bagian dalam yang dinamakan dengan garpu replika. Helai yang terpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untayan DNA baru. Setiap helaian terpisah, tiba-tiba datanglah enzim primase mengikat untayan DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk mencocok-cocokkan seperti puzzle. Enzim ini sebagian kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untayan DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untayan DNA baru. Kemudian tiba-tiba datanglah enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untayan DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untayan DNA baru ini disebut leading strand atau untayan paling maju yang dibuat secara terus-menerus. Enzim DNA polimerase bersifat menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai ke arah 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain di untayan bawah terdapat lagging strand atau untayan yang tertinggal, sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti untayan di bagian atas. Karena setiap untayan berjalan ke arah yang berlawanan, untayan di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sehingga pembuat untayan DNA adalah serangkaian kecil saja yang disebut fragmen Okazaki. Setiap dari fragmen tersebut dimulai dengan pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Selanjutnya enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh dari daerah lagging strand. Kemudian fragmen Okazaki dibuat oleh enzim DNA polimerase dan kemudian prosesnya diulang lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim isonuklase akan menghilangkan semua RNA primer di 2 DNA yang terbuat.
Setelah itu dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim DNA ligase menyegel setiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Genetika adalah cabang biologi yang berhubungan dengan pewarisan sifat dan ekspresi sifat-sifat menurun. Secara lebih rinci, genetika berusaha menjelaskan tentang yang pertama, material pembawa informasi untuk diwariskan atau bahan genetik. Yang kedua, bagaimana informasi itu diekspresikan atau ekspresi genetik. Yang ketiga, bagaimana informasi itu dipindahkan dari satu individu ke individu lain atau pewarisan genetik. Cabang-cabang genetika. Genetika berkembang baik sebagai ilmu murni maupun ilmu terapan. Cabang-cabang ilmu ini terbentuk terutama sebagai akibat pendalaman terhadap suatu aspek tertentu dari objek kajiannya. Cabang-cabang murni genetika. Yang pertama, genetika molekuler. Yang kedua, genetika sel atau sitogenetika. Yang ketiga, genetika populasi. Yang keempat, genetika kuantitatif. Yang kelima, genetika perkembangan. Cabang-cabang terapan genetika. Yang pertama, genetika kedokteran. Yang kedua, genetika pemuliaan. Yang ketiga, rekayasa genetika atau rekayasa gen.